Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Mutasir SHIMSY selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian dalam menuntut ilmu. Makalah yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah dengan judul Akhlak Terhadap Pemimpin. Baik, untuk lebih lanjut mari kita simak video berikut ini. Baik, kita masuki materi yang pertama, yakni tentang pengertian pemimpin. Pemimpin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI adalah orang yang memimpin. Dalam bahasa Indonesia, pemimpin itu banyak sebutannya, yakni diantaranya sebagai berikut. Kemudian pengertian pemimpin menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Andus Haji Malayu SPH. Pemimpin adalah seorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai suatu tujuan. Kedua adalah menurut Robert Tannenbaum. Menurutnya, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal organisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahannya yang bertanggung jawab supaya semua bagian pekerjaan dikerjakan demi mencapai tujuan. Yang ketiga adalah menurut Profesor McCoby. Menurutnya, pemimpin pertama-tama harus seseorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Yang keempat adalah menurut Lao Tzu. Menurut Lao Tzu, pemimpin yang baik adalah seseorang yang membantu mengembangkan orang lain, sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pimpinannya itu. Dan yang terakhir adalah menurut Davis and Shelley. Menurut mereka, pemimpin adalah seseorang yang menduduki suatu posisi manajemen atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan memimpin. Baik, kita masuki ke teori kepemimpinan. Yang pertama yakni teori kepemimpinan sifat. Teori ini dikembangkan oleh Peter G. Northouse. Beliau menyimpulkan bahwa sifat-sifat yang melekat pada diri seorang pemimpin yang melakukan kepemimpinan itu ada 5 hal, yakni yang pertama intelijensi, kedua kepercayaan diri, ketiga determinasi, keempat integritas, dan yang kelima sosiabilitas. Teori yang kedua adalah teori kepemimpinan situasi. Teori ini dikembangkan oleh Paul Hersey and Kenneth Brandhurst. Premis dari pendekatan ini adalah perbedaan situasi membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Pemimpin yang mendasari teori ini memiliki kecenderungan ke arah 2 hal, yakni yang pertama konsiderasi dan yang kedua struktur inisiasi. Baik, teori yang terakhir adalah teori kelompok. Teori ini atau gaya ini lebih mendorong derajat partisipasi dan kerjasama tim yang tinggi dalam sebuah organisasi, sehingga mampu memuaskan kebutuhan dasar para pekerja agar mereka tetap merasa terlibat dan punya komitmen dalam pekerjaannya. Demikianlah materi pengertian pemimpin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Putri Octavia. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menyampaikan materi mengenai akhlak terhadap pemimpin, yaitu tentang anjuran untuk patuh terhadap pemimpin. Patuh terhadap pemimpin merupakan kewajiban bagi orang yang dipimpin, karena pemimpin adalah orang yang mengemban amanah dan bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Namun, kewajiban itu bisa menjadi tidak wajib apabila seorang pemimpin bersikap zalim dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kewajiban untuk patuh terhadap pemimpin tertera dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Dalam ayat tersebut, Allah mencantumkan ketaatan terhadap pemimpin dalam urutan ketiga setelah taat terhadap Allah dan taat terhadap Rasul. Namun,
Pemimpin di sini tidak datang dengan lafaz taatilah, karena ketaatan terhadap pemimpin merupakan ikutan setelah taat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mematuhi perintah tersebut. Ketika seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka kita tidak wajib mendengarkan atau mematuhi perintah tersebut, karena sudah jelas perintah tersebut menuju jalan kesesatan yang sangat dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Alal mar'il muslimi sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyu mara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah." Yang artinya yaitu wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan mematuhi perintah atasannya, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka, selama perintah itu tidak menuju pada kemaksiatan. Jika perintah itu menuju pada kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban untuk mendengarkan perintah tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 7144. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Laila Fitri. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi 3 tentang akhlak terhadap pemimpin. Yang pertama, pengertian akhlak. Secara bahasa, kata akhlak jamak dari khuluqin yang diartikan sebagai tabiat, kebiasaan, dan adab. Sedangkan secara istilah adalah sifat yang mantap di dalam diri yang membuat perbuatan yang dilakukannya, baik atau buruk, jelek atau bagus. Yang kedua, contoh akhlak terhadap pemimpin. Berikut ini contoh akhlak terhadap pemimpin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai berikut. Yang A. Mendoakan pemimpin. Imam Al-Barahari berkata, "Jika engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan bagi penguasa, maka ia adalah pengikut hawa nafsu. Dan bila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan bagi penguasa, maka ketahuilah bahwa ia adalah pengikut sunnah." Syarhus Sunnah halaman 328. Yang B. Menghormati dan memuliakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Penguasa adalah naungan Allah di bumi. Barang siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakan orang itu. Dan barang siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakan orang tersebut." Hadis riwayat Ahmad 5/42, At-Tirmizi 2225, As-Sahihah 5/376. Yang C. Mendengar dan taat. Perintah untuk menaati pemimpin sangat banyak, sekalipun pemimpin tersebut sewenang-wenang. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan tatkala senang maupun benci. Jika disuruh kepada maksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat." Muttafaq alaih. Yang D. Menasehati dan meluruskan pemimpin dengan rahasia. Etika ini hendaknya diperhatikan bagi yang ingin menasehati pemimpin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin menasehati pemimpin, maka janganlah ia memulai dengan terang-terangan. Namun, hendaknya ia ambil tangannya, kemudian bicara empat mata. Jika diterima, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka telah melaksanakan kewajibannya." Hadis riwayat Ahmad 3/303, At-Tabrani 17/367, disahihkan oleh Al-Albani. Yang E. Membantunya. Rakyat wajib membantu pemimpinnya dalam kebaikan, sekalipun haknya dikurangi, karena menolongnya akan membuat agama dan kaum muslimin menjadi kuat. Lebih-lebih kalau ada sebagian rakyat yang ingin meneror dan memberontak kepadanya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mendatangi kalian, ingin mematahkan kekuatan kalian atau memecah belah kalian, sedangkan kalian mempunyai pemimpin, maka bunuhlah." Hadis riwayat Muslim 1852. Yang F. Banyak beristighfar tatkala diberikan pemimpin tidak baik. Rahasia dari semua itu,
bahwa baik atau tidaknya pemimpin tergantung sejauh mana rakyatnya berpegang kepada syariat Islam. Muhammad Haqqi menjelaskan dalam tafsirnya, jika kalian adalah ahli ketaatan, maka kalian akan dipimpin oleh orang yang penuh rahmat. Jika kalian adalah ahli maksiat, kalian akan dipimpin oleh orang yang suka. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dalfa Ihsan. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi tentang adab atau etika mengkritisi pemimpin. Manusia sejatinya memiliki rasa ketidakpuasan dalam hal apapun yang tidak sejalan dengan yang dikehendakinya. Namun, masalah itu semua bisa disampaikan dengan cara mengkritik atau menyanggah, tentunya dengan adab dan etika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, telah melarang kami dari pembesar kami, dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, janganlah kalian mencela pemerintah kalian, dan janganlah kalian mendengki mereka. Janganlah kalian membenci mereka. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabarlah karena urusan ini sudah dekat. Etika baik menurut Rasulullah dalam mengkritik pemimpin adalah tidak boleh mencela, mengatakan hal-hal buruk, dan tentu saja tidak boleh merusak fasilitas publik. Kita diharuskan taat pada pemimpin selama mereka tidak memerintahkan kepada hal kemaksiatan. Baik, cukup sekian presentasi makalah dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.